Lah seperti IKD ya udah nggak ada ya. Ya, apa KKM gitu, udah berganti istilahnya. Mungkin nanti kami masih menyebutkan istilah tersebut ya, mohon nanti kita bekerja sama untuk bisa mengedit ya. Ya, mudah-mudahan ya. Pak Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Mhm. Pak, apalagi nih yang sudah bergabung, Pak Sanusi, Pak Ahyat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Bu En, Pak Iwan, Bu Ragil, Alhamdulillah baik. Bu Rin, Bu Vita. Bu Vita rajin ya, selalu online ya, selalu buka kamera. Teman-teman lain juga kalau nggak kesibukan bisa membukanya. Ada yang belum saya panggil di sini ya, ya masih banyak ya. Ada Pak Muhammad Soleh, Pak Sahbiri, ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya waktu bimbingan skripsi, tesis. Amin. Insya Allah. Udah waktunya menyiapkan diri. Kemarin baru kami ngomong-ngomong ya dengan Pak Fahri. Ya, udah semester 3 kan ini? Dua, Bu. Ini baru Pak ya, 2 berarti masih ada waktu ya, 1 semester lagi. Iya, mata kuliah metodologi pendidikan juga sudah diambil ya? Belum? Semester 1. Sudah selesai ya. Jadi nanti semester 3 tinggal statistiknya aja nih ya, pelajaran statistiknya aja yang perlu dikembangkan lagi walaupun sudah punya banyak ilmunya, tapi kita masih butuh ya kepada mengupgrade ya tentang statistik ya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah suka ya membuat grafik di sekolah ya, membuat tabel-tabel untuk memudahkan membaca data gitu. Ya, untuk membaca data memudahkan dengan tabel-tabel pasti sudah banyak yang dilakukan, cuman kadang bingung gitu ya. Statistik susah banget padahal nggak begitu gitu. Ya, statistik itu memudahkan kita ya untuk membaca data begitu ya. Betul ya Pak Soleh ya? Iya, memudahkan kita untuk membaca data, bukan untuk memusingkan kepala kita, tapi tentunya harus ada ilmunya ya, ilmu kita bagaimana membuat table-table tersebut sehingga mudah dibaca gitu. Insya Allah Bu, kalau Ibu yang bimbing insya Allah aman Bu. Kenapa? Kalau Ibu yang bimbing insya Allah aman Bu. Oh gitu, baik. Izin saya masuk ke Zoom di laptop nih, masih di HP. Tadi takut agak terlambat, saya masuk langsung lewat HP. Recording in progress. Baik. Nah, lebih interaktif kita kalau lewat laptop tentunya ya. Bu Vita sudah sering bicara, yang masih kurang bicara saya ingin ngobrol dengan Bu En, juga ada sering Bu Ragil. Bu En ya, gimana asesmen di sekolah yang dilakukan untuk semester berapa? Semester 2. Sudah belum? Sudah Bu. Sampai di mana prosesnya? Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mungkin karena saya sekarang lagi di sekolah, kalau misalnya ada suara bising. Untuk kalau di saya SDN Jatimula 09 itu menyebutnya dengan asesmen, yang dulu evaluasi sekarang istilahnya diubah dengan istilah asesmen. Dan alhamdulillah sudah selesai. Hari ini insya Allah akan dibagikan hasilnya kepada orang tua murid. Adapun pelaksanaannya itu kami melaksanakan pada tanggal 3 Juli dan kami prosesnya bentuknya masih soal, dan bentuk soalnya bervariatif. Kita petakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa peserta didik dalam satu kelas.
kita lihat dari tujuan pembelajaran. Soalnya itu kita lihat dari tujuan pembelajarannya. Jika soalnya bentuknya tulisan atau bentuknya pilihan ganda, itu karena kebetulan saya ngajar di kelas 4, Bu, saya buat bentuk soalnya itu pilihan ganda, kemudian isian dan jawaban singkat. Di pilihan ganda itu ada kisaran 20 soal, kemudian isian saya buat 10 soal, dan esai saya buat 5 soal. Untuk pilihan ganda, skornya per soal adalah 1. Kemudian untuk isian itu, biasanya kalau isian memang beragam ya, siswa menjawab itu, saya buat skornya juga 1. Kemudian untuk jawaban singkat, setiap soal saya buat skornya 3. Seperti itu. Di kurikulum Merdeka ini, kami tidak ada KKN, namun adanya KKTP. Kita lihat dari tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kita ukur dari tujuan pembelajarannya. Kalau KKN kan kompetensi ketuntasan minimum. Kalau KKTP berarti kompetensi dari tujuan pembelajaran. Maaf, mungkin kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Bu. Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Jadi kita lihat dari tujuan pembelajaran pada pelaksanaannya sudah sejauh mana murid di dalam kelas itu sudah memahami itu. Jadi kita lihat dari situ. Dan alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran per CP, kalau di kurikulum Merdeka kita sebutnya dengan capaian pembelajaran. Kalau kurikulum K13 kita sebutnya dengan KD kompetensi dasar. Nah, untuk capaian pembelajaran kemudian kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kita jabarkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Ibu dosen. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Nanti setelah itu lanjut dengan analisis butir ya, pencapaian-pencapaiannya. Apakah dilakukan dicoba juga kemarin nggak butir-butir soalnya? Ya, butir-butir soal kita analisa. Ya, kita analisa per setiap soalnya pencapaian dari setiap siswa sudah sejauh mana. Jika ada yang memang belum mencapai, nanti kalau di kurikulum Merdeka itu memang tidak ada yang tidak naik, Ibu. Jadi kepada per fase, ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 4 dan kelas 5 gitu. Kelas 3 masuk ke mana? Kelas 1, kelas 3 itu fase B, Bu. Maaf. Kelas 3 fase B, kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Itu. Nah, kemudian kita analisa dari per setiap butir soalnya. Dari sesuai dengan kemampuan siswa. Ada pengayaan dan remedial seperti itu. Oh, hari ini jadi pada bagi rapor ya. Ini ada izin saya bagi rapor. Insya Allah. Bagi rapor nih, udah selesai ya? Hari ini sedang ada sosialisasi dari Kominfo yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Jadi orang tua murid mengikuti nobar tentang literasi digital, Ibu. Oh, kirain masalah ini, masalah down-nya server. Seperti itu, Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Alhamdulillah. Apakah semua bagi rapor atau SD aja hari ini? Beberapa juga pada bagi rapot, Bu, yang SMK, SMA juga, Bu. Oh, nggak apa-apa. Nyambi-nyambi aja lah. Yang penting selesai semuanya ya kan Pak Ibu ya. Ya, yang penting semuanya selesai kita kerjakan ya. Dan insya Allah pada dalam praktek Bapak Ibu lebih paham ya di lapangannya. Ini hanya konsep-konsep
yang ada, bahwa asesmen pembelajaran ini adalah salah satu dari ranah TP. Ya, penilaian atau evaluasi masuk dalam ranah TP. Jadi ranah TP ini berarti Ibu sebagai seorang guru cocok kuliah di MTP. Ada yang bilang, nggak linier. Nah, tapi ini dalam keilmuan linier, hanya mungkin kebijakan-kebijakan saja yang kadang tidak menguntungkan ke kita gitu loh. Nah, insya Allah kita akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan, pemahaman dengan kita itu saling bertukar informasi ya, bertukar informasi untuk kita itu bisa menjadi yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Berarti sudah melakukan remedial juga ya? Materi kita hari ini kan tentang remedial dan pengayaan gitu. Sudah melakukan remedial? Ya pasti ya, sebelum nilai itu dikumpulkan ya, kita sebagai guru akan mengecek seperti apa kemampuan dari anak-anak kita gitu. Bagaimana kemampuan anak-anak kita, apakah sudah mencapai KKTP tadi ya, bukan lagi KKM. Apakah sudah mencapai atau belum? Kalau belum, tentu ada remedial-remedial yang kita lakukan. Atau penilaian itu nggak hanya sepihak tadi, seperti hanya aspek yang dilihat soal tes, tapi pasti banyak ya proyek yang bisa diberikan kepada siswa kita untuk mencapai pemateri atau pemahaman yang baik ya. Bisa aja buat portofolio misalnya dari anak-anak kita kumpulkan ya. Kemudian kita melihat seperti apa ya step by step proses pemahaman anak-anak ya, dengan ada interaksi yang lebih masif dengan teman dan dengan guru di sekolah. Tentu ini menjadikan anak-anak kita lebih kena ya dari penilaian-penilaian yang kita berikan. Nggak sepihak hanya sisi aspek kognitif saja, yaitu tadi kalau soal pilihan ganda dikasih ya apa namanya skor sekian, esai sekian, tapi masih banyak teknik penilaian yang lainnya yang bisa kita lakukan ya kepada siswa kita. Tentunya seperti itu. Jadi anak-anak juga puas, dia bercerita ke orang tuanya, tadi melakukan pembelajaran ya dengan dikasih tugas disuruh buat proposal oleh guru untuk bisa berinteraksi ya dengan penjual langsung ya. Membuat proposal apa barang akan dijual, apa yang akan dibeli, siapa yang akan membeli ya. Jadi seolah-olah ada seperti itu, bahkan langsung menjadi praktek. Kalau di SD langsung praktek di pasar ya Bu ya, untuk melihat dan membeli ya barang-barang dagangan. Daripada kita bercerita di kelas, ngapain bercerita di kelas, dia membayangkan siswa mundur ke belakang melihat bagaimana waktu dia menemani bundanya belanja, bisa jadi seperti itu. Dia mereview kembali saat dia melihat televisi ya bisa jadi. Nah, minimal paling rendah lah ada media-media seperti YouTube, TV yang bisa membuat anak-anak lebih bisa memahami ya materi. Jadi media itu kan yang memudahkan seseorang untuk apa namanya untuk memahami materi ya. Juga mediator ya, mediasi gitu anak untuk mudah dia itu memahami materi-materi. Ketika belajar biologi, kita nggak hanya memberikan materi dengan metode yang menarik, tapi juga ada misalnya langsung asesmen ke lapangan, anak-anak kita bawa ke kebun raya Bogor kalau di Bogor, ke kebun binatang, ya atau kita bawa kemana yang bisa anak-anak kita itu langsung bisa mengenal ya bagaimana kondisi yang ada yang sebenarnya. Nah, jadi apakah Bapak Ibu melakukan hal seperti itu juga? Boleh, silakan yang mau jawab. Pasti semuanya dalam penyiapan ya, desain pembelajaran dilakukan ya lebih awal ya, baru kemudian kita bisa membuat pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap anak. Kalau hanya sekedar udah disiapkan, udah disiapkan juga RPS-nya, tapi kemudian tidak menyiapkan bahan-bahannya, juga itu kacau juga gitu. Jadi antara itu semuanya harus ada gitu. Ya mungkin ada pengalaman dadakan nih ngajar apa ya gitu.
Ya, mendingan petik aja daun, bawa ke kelas, mendingan ambil aja ranting-ranting kalau belajar IPA gitu. Kalau matematika udah bawa aja kotak kardus yang ada di rumah gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada apa namanya 3D ya, apa namanya 3 dimensi ya. Ya, pembelajaran augmented reality. Nah, jangan sampai keluar dari MTP belum bisa membuat media augmented reality ya. Sharing di antara teman-teman ya. Sharing di antara teman-teman ya, sharing. Nggak mesti belajar dari dosen tapi juga sharing ya. Karena memang beberapa mahasiswa yang keluar dari MTP sudah bisa membuat media seperti itu. Maksud saya tadi sehubungan dengan belajar kita hari ini bahwa asesmen itu adalah akhir daripada penilaian dan penilaian itu bisa beragam. Ya, penilaian itu bisa beragam. Ya, bisa beragam ya dan itu menjadi anak-anak kita jadi senang karena kena gitu penilaian yang dilakukan oleh guru ya. Nah, saya ingin bertanya seperti apa remedial yang dilakukan di sekolah ya Pak Arif? Kalau di saya Bu, jika remedial itu kan asesmen sumatif akhir tahun ya yang terakhir. Jadi apabila ada anak yang mengalami nilainya di bawah KKM atau KKTP, biasanya langsung dipanggil, kita arahkan langsung ke eh, guru mata pelajarannya. Nah, di situ nanti biasanya guru mata pelajaran memberikan ujian ulang, gitu. Ujian ulang yang mungkin tingkat kesulitannya dibedakan gitu. Entah di ya seperti itu paling Bu. Kemudian di kita di saya proses ujiannya masih menggunakan apa ya? Menggunakan Google Form seperti itu. Baik, baik, baik. Ya. Iya, semoga bisa lebih ini ya, bisa lebih menguatkan ya kita ya, bahwa anak kita itu bukan tidak bisa, tapi kadang-kadang ada aja faktor yang belum memungkinkan anak untuk memahami dengan baik dengan gaya, teknis, dan persiapan kita. Baik, hari ini saya ingin tampilkan tentang portofolio lah sedikit ya, tentang penilaian dengan portofolio. Pak Iwan, siapa yang presentasi? Apakah masih ada? Apa sudah habis? Kayaknya udah semua ya. Terakhir kemarin siapa tuh? Tolong share dulu ke saya boleh dibagi host. Ya, Ambil sudah ya. habis, Kalau Bu. sudah habis atau belum? Terakhir ya kemarin ya. Hmm. Udah Bu. Iya. Iya, ini materinya tentang portofolio. Ya, semoga ini bisa bermanfaat walaupun sudah Bapak Ibu lakukan semuanya di kelas ya. Insya Allah ini juga tambahan aja bagian daripada asesmen ya portofolio. Model penilaian portofolio ya. Ya, jadi berbasis kelas ya, asesmen berbasis kelas ini ya kita lihat adalah portofolio itu berbasis asesmen berbasis kelas. Kalau ditanya seperti apa ya portofolio, mungkin Bapak-Bapak udah biasa, Bapak Ibu sudah biasa ya mengumpulkan file-file di rumah ya dengan rapih gitu loh. Jadi portofolio ini adalah kinerja siswa ya. Jadi outcome-nya itu loh yang kita fokuskan. Ya, hasilnya itu lebih pada hasil. Ya, jadi mengumpulkan hasil kinerja. Kalau di TK saya lihat tuh masih bagus banget ya. Beberapa sekolah itu masih membuat portofolio. Ketika bagi raport, ini loh Bu, kinerja anak-anaknya selama 1 semester di sini 4 bulan. Ya, anak-anak bisa membuat garis lurus, walaupun demikian masih miring-miring sedikit karena terus dilatih skill kinerjanya gitu, skill daripada siswa motorik halusnya gitu. Ini loh Bu hasil sobekan-sobekan kertas anak-anak yang ditempel jadi bangunan. Anak-anak sudah mulai mereka berpikir ya apa namanya sudah mulai menghayal ya bagaimana rumah-rumah mereka gitu membuat taman ya, membuat kebun dengan pohon dan seterusnya.
Nah, itu ada sesuatu yang dikasih kepada orang tua. Saya jarang melihat ya ada guru yang mengumpulkan portofolio anak, tapi pernah juga sih teman yang melakukan ya kinerja siswa ini dikumpulkan. Caranya dikasih file folder, lalu dikasih daftar isi ya per anak ya. Apa namanya, bisa aja portofolio ini dikerjakan oleh siswa. Yang penting gurunya memerintahkan kepada siswa untuk memasukkan semua file-file itu ke map portofolio yang sudah disiapkan oleh orang tua, dibawa ke sekolah, disimpan. Setiap ada tugas masukkan ke situ ya. Sudah diperiksa oleh orang tua ya. Saat akan ujian bisa dibawa pulang, kemudian dibawa lagi untuk belajar. Nah, ada yang sudah pernah melakukan portofolio ini, asesmen portofolio sebagai kinerja guru siswa? Enggak ya? Baik. Jadi ini adalah apa alasan kita membuat portofolio itu ya? Itu sebagai apa ya? Untuk kita bisa membuat skill apa meningkatkan skill siswa kita. Meningkatkan skill atau pemahaman ya. Apa pemahaman yang baik akan membuat skill juga menjadi baik. Pemahaman yang baik itu menjadikan skill juga anak-anak kita lebih meningkat ya. Baik itu skill yang terkait dengan life skill anak-anak itu sendiri ataupun skill dalam tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya, ini juga sebagai kapasitas dukungan kita kepada anak-anak kita ya. Kemudian perubahan-perubahan dokumen itu terlihat ya pada awal pembelajaran masih seperti ini, masih belum meningkat. Setelah pembelajaran diberlakukan dengan berbagai tekniknya, maka perubahannya seperti ini. Ini juga portofolio sebagai laporan catatan. Laporan catatan kita sebagai seorang guru ya kepada apa namanya orang tua atau kepada anaknya. Kemudian karakteristik dari portofolio ini. Karakteristiknya adalah pertama, portofolio ini merupakan kerja di kelas, ya. Karena yang kita bahas adalah asesmen pembelajaran ya, asesmen guru ya. Maka kalau guru selalu berada di kelas ya, biasanya kalau guru itu menjadi mediator ya. Nah seperti ini biar siswa bisa melihat kinerjanya. Dan tidak bisa dibohongin ya ketika ada portofolio ini akan sangat objektif penilaiannya. Ya, akan sangat objektif karena siswa bisa menampakkan ini loh Bu hasil tes saya kuis nilainya 90. Ini loh Bu hasil tes saya UTS nilainya 100. Ini loh Bu nilai saya kerja kelompok ini lengkap loh Bu, ngumpulkan semua koran-koran ya dari halaman sekian ke halaman sekian ya, disampaikan kepada gurunya ketika ada tugas bahasa Indonesia misalnya terkait dengan membaca media gitu ya. Nah, jadi sangat objektif ya. Jadi memang bagus sekali ketika kita mampu melakukannya, apalagi kalau tugas itu dikembalikan dengan tepat pada waktunya gitu. Kesempatan ganda ya, artinya terus ya bisa dilengkapi ya apa portofolio dari anak ini dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan misalnya 15 gitu. Dan ada perbedaan bentuk, maksudnya beragam gitu ya. Beragam ya, aktivitas yang kita berikan kepada siswa yang beragam itu, nah ini juga berbeda kan bentuknya gitu. Nah, ini sangat unik dan sebenarnya menarik ya untuk kita itu bisa mereview ya anak-anak juga gitu. Ingat, oh ini lagi belajar temanya ini. Oh ini lagi di lab kemarin tuh kita belajarnya ini gitu ya, untuk fisikanya, untuk kimianya, untuk biologinya. Ya, jadi membuat anak-anak juga semangat, bergairah gitu loh, saling berlomba-lomba menampilkan karya yang terbaiknya. Ya, kemudian usaha yang berlanjut ya, ikhtiarnya itu terus dilakukan oleh siswa kita
dengan ingin melengkapi ya kesempurnaan pemahamannya pada pelajaran yang sedang dia tekuni. Kemudian efektivitasnya dapat ya, sangat efektif ya untuk meningkatkan kinerja siswa kita. Ya, jadi efektif ini dari segi efektif waktu ya tentunya ya, sangat efektif gitu. Cuman memang perlu kreativitas ya untuk apa namanya, tidak hanya sekedar sekedar kita itu belajar. Jadi kita perlu ada kreativitas ya untuk melakukan berbagai bentuk penilaian, berbagai bentuk pekerjaan ya yang bisa dilakukan. Kita sebagai guru tinggal ambil aja portofolio saat terakhir ya, lihat, kemudian bahkan nilainya ada di sana, bisa kita input ulang. Ingat ya, kalau sekarang kita lihat misalnya DON ya, apa namanya, berbagai aplikasi yang ada di Indonesia ini, itu karena tidak ada update data, tidak ada apa namanya, tidak ada data yang disimpan ya, tidak ada, nggak bisa di apa istilahnya, tidak ada backup data. Nah, jadi portfolio ini sebagai backup data ya, backup data yang dipegang oleh siswa kita atau kita simpan di lemari di sekolah kita. Nah, jadi mulai besok Bapak Ibu kalau ngajar di semester 1, beli dulu map ya, beli dulu file ya. Kalau mau dibolongin 2 ya ke samping mapnya bisa lebih bagus, bisa dipindah-pindahin, digeser-geser. Kalau map plastik kan kurang elastis tapi cepat, nggak perlu kita bolong-bolongin ya. Kalau saya sih sarannya memang file yang bisa dibolongin 2 itu kiri, masukkan ke dalam mapnya. Silakan Bapak Ibu ya melakukannya, mencoba. Kalau yang belum, tadi saya tanya katanya belum ya, belum gitu. Nah, jadi baik ya. Oh ya, sebelumnya ini kita perhatikan di sebelah kiri yang warna hijau itu adalah secara konsep, ini adalah konsep perkembangan, kesempatan, dan refleksi. Kemudian artinya adalah ini apa namanya, portofolio ini terus berkembang ya, asesmennya yang kita lakukan. Kemudian ada kesempatan-kesempatan untuk merubah ya anak-anak kita lebih baik, bisa juga merefleksi dirinya gitu. Senang sekali kalau kita melihat foto-foto ya, galeri foto yang ada di museum-museum. Bahkan kita sendiri menyimpan galeri foto itu dari waktu ke waktu. Kalau sekarang menyimpan memori itu, menyimpan semuanya itu ada di Instagram. Saya lihat anak saya, cucu saya tiap hari update ya. Update tentang bagaimana kondisi anaknya. Sehingga saya sendiri di Jakarta, anak saya di Aceh, bisa saya lihat, oh hari ini sedang ini, oh hari ini sedang ini gitu. Bisa mencoba untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan perkembangan daripada anak itu sendiri gitu. Oh, tadinya masih telungkup, belum bisa berjalan tegak, sekarang udah bisa jalan tegak. Oh, tambah 2 bulan udah bisa lari. Oh, tambah 2 bulan udah bisa bicara. Tambah 2 bulan. Nah, itu menyenangkan sekali ya ketika kita itu bisa melihat hal tersebut ya. Ini kreasi yang kita lakukan untuk membuat catatan ya. Apa namanya? Jadi tujuannya itu apa, untuk apa? Untuk tren kemampuan ya, untuk pertunjukan, untuk mendemokan, untuk mengkreasikan, untuk mendokumentasikan, untuk integrasi teori dan praktek, refleksi individu. Nah, ini luar biasa ya kalau kita lihat tujuan daripada portofolio ini bisa menjadikan kemampuan bertambah, bisa menunjukkan aslinya, pertunjukannya bisa kita tunjukkan dari waktu ke waktu, bisa mendemonstrasikan, bisa mengkreasikan, dan sebagai bentuk dokumen dan integrasi teori dan praktek. Artinya pasti ada prakteknya biasanya untuk mengukur aspek apa namanya, psikomotoriknya ada gitu ya, siswa menempel ya, dan seterusnya. Bentuknya itu sangat ideal ya. Jadi bentuknya itu bisa pertunjukan ya, bisa bentuknya dokumentasi, bisa bentuknya evaluasi kelas. Semua kegiatan ada di sini ya, di dalam file portofolio tersebut ya. Kemudian implementasi ya, siswa, guru atau Kepsek, orang tua, pengelola. Bisa dilakukan oleh semua mereka itu, di mana misalnya kepala sekolah meminta kepada guru untuk melakukan hal tersebut, orang tua menyiapkan
filenya atau menyiapkan berbagai bentuk yang harus disiapkan oleh guru, oleh orang tua di rumah. Misalnya hari ini akan menempel ranting-ranting pohon, maka diminta kepada orang tua untuk mendampingi anaknya mencari ranting pohon gitu ya. Nah ini orang tua nggak bisa berlepas tangan, jadi benar-benar ada kolaborasi dalam belajar ya. Nah, termasuk pengelola juga seperti itu, misalnya harus menyiapkan YouTube atau TV ya, jaringan internet untuk bisa siswa melihat tutorial pembelajaran yang akan dilakukan ya oleh siswa. Nah, prinsipnya apa? Saling percaya, kerahasiaan bersama, milik bersama, kepuasan ya, sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama. Pasti ya, ini menjadi kepuasan tersendiri. Sehingga kalau sekolah itu sekarang membuat branding ya, bahwa sekolah yang sekolah yang brilian lah dalam ide dan belajarnya, maka ini jadi satu pilihan membuat portofolio seperti ini. Ya, sampai di sini slide 1 ada yang bertanya, silakan. Izin saya Bu dosen bertanya. Ya. Dalam penilaian ini kan beragam ya, termasuk portofolio, kemudian asesmennya bentuknya tulis, bisa juga bentuknya ada bermacam-macam gitu ya Bu. Nah, jika kita sudah memberikan penilaiannya bentuknya portofolio, berarti untuk soal tulisnya tidak usah kita berikan kepada siswa seperti itu ya Bu. Tetap perlu, tergantung kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan. Kalau Anda cukup merasa dengan apa yang sudah Anda nilai cukup, ya sudah cukup. Tapi kalau merasa memang itu adalah bagian daripada di sekolah harus melakukan seperti itu, ya dilakukan seperti itu. Jadi dalam desain pembelajaran disampaikan ya, kita sebagai guru kan menyiapkan dulu ya RPS yang modulnya. Apa yang akan kita lakukan penilaian setelah proses pembelajaran baik formatif ataupun sumatif. Ya namanya apa sekarang, bukan lagi sumatif ini ya, asesmen sumatif, AST ya, dan namanya ya dalam kurikulum Merdeka. Apa? AS apa? Asesmen SAS apa itu SAS? Asesmen Sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester. Ya. SAS, sumatif akhir semester. Nah, kan berbeda lagi kan? Tapi ada istilah, tetap ada sumatifnya. Kita bisa buat student work ini ya, bentuknya bisa folder writing-nya, kalau bahasa Inggris folder writing-nya ya. Kita buat log daripada learning log, kemudian foto-foto project videonya juga kita buatkan ya untuk portofolionya. Ya, untuk tugas-tugas di rumah juga bisa kita buat locker tersendiri ya. Kemudian kita simpankan di storage seperti ini di locker ya. Kemudian kalau teacher notebook itu bisa learning profile-nya. Profile daripada siswa itu disiapkan oleh guru ya, kemudian tinggal diisi aja loker-loker yang sudah disiapkan. Nah, yang kita lihat di sini ya, hubungan guru, portofolio dan peserta DJK. Apa tuh DJK? Peserta DIDIK, didik. Ya, peserta didik kalau DJK itu ya. Jadi kita lihat bagaimana hubungan guru, portofolio dan peserta didik. Nah, bisa menceritakan melihat ini? Ada yang bisa menceritakan melihat irisan-irisan antara guru, portofolio dan peserta didik? Silakan. Ada? Nggak bisa? Atau pada sibuk semua? Baik. Nggak ada? Nggak ada yang mau bicara? Ataupun dari 19 yang hadir?
Ini saya coba, Bu. Boleh berpikir 5 menit nggak apa-apa. Silakan Bapak. Eh, Mungkin ke toilet sebentar ya. sepintas, oh ya, Bapak saya dengar, saya silakan. ya. Sepintas dari gambar ini ya, hubungan guru, portofolio, dan peserta didik. Guru sebagai fasilitator yang memberikan atau membimbing, membantu, memfasilitasi siswa untuk memiliki pengetahuan, gitu, memiliki keterampilan, gitu. Kemudian terdorong untuk bersikap yang baik melalui pengetahuan yang diberikan oleh atau yang belajar bersama antara guru dengan peserta didik tersebut. Guru juga memberikan hal tersebut ya dengan modal pengetahuan mereka terhadap peserta didik, sehingga guru ini memberikan pembelajaran, pembimbingan, dan tindakan-tindakan edukatifnya bermodalkan pengetahuan mereka terhadap peserta didik ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian dari proses belajar itulah guru memfasilitasi peserta didik untuk bisa berpikir, tumbuh dari waktu ke waktu, prestasi, mereka berproses ya untuk usaha dalam kegiatan belajar mereka. Sehingga poin-poin inilah atau aspek-aspek inilah yang akan kemudian melalui media penugasan portofolio akan terdokumentasikan dari waktu ke waktu gitu. Nah, perjalanan mereka, proses mereka akan terdokumentasikan dengan baik, akan bisa kita lihat, bisa kita pelajari, bisa kita evaluasi, bisa kita berikan tindak lanjut ya. Artinya portofolio ini menurut saya sebuah asesmen yang sangat baik dan paling tidak menambah kualitas asesmen itu sendiri, melengkapi kekurangan asesmen dalam bentuk tes-tes yang lain gitu ya. Karena dari portofolio inilah kita akan bisa menilai atau memberikan tadi pantauan terhadap proses yang mereka lakukan berdasarkan produk ya, berdasarkan project yang mereka atau kinerja katakan yang kita lihat dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Sehingga dengan portofolio yang baik dibantu dengan penyusunan rubrik-rubrik yang tepat, saya kira ruang lingkup yang akan terpantau menjadi bagian dari hasil belajar pada peserta didik ini akan sangat luas, tidak hanya pada aspek kognitif gitu ya. Ya, walaupun nanti barangkali dari rubrik itu ya tetap kita usahakan untuk memudahkan pengukuran direpresentasikan ke dalam angka-angka gitu ya secara kualitatif. Tapi ini akan sangat luas sekali cakupannya. Mungkin bisa menilai dari aspek karakter, kedisiplinan, kemudian semangatnya, ketekunannya ya, dan banyak hal saya kira dari masalah portofolio ini. Kemudian dari proses penilaian dan penyusunan dan penilaian portofolio ini, maka kita bisa menyimpulkan atau memberikan satu kesimpulan hasil belajar anak-anak atau peserta didik ya, kaitan dengan ide mereka, keinginan mereka, kekuatan, perasaan, dan kebutuhan mereka. Hal-hal ini dengan sekali lagi menurut kami dengan desain portofolio yang baik, rubrik yang tepat, ide, keinginan, kekuatan, perasaan, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik akan sangat membantu kita ya untuk kita ketahui dari penilaian portofolio tersebut. Mungkin demikian Bu dosen, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, masih mute. Oke, terima kasih
Masya Allah ya, bagus sekali ya apa yang diterangkan oleh Bapak tadi. Semoga ada yang lain juga nanti akan menjelaskan di yang slide yang selanjutnya. Jadi biar aktif pelajaran kita. Jadi lingkup materi itu tentu ditetapkan oleh guru sebagai mediator. Kemudian peserta didik tentu ada keinginan-keinginan ya yang dimiliki, ada ide-ide difasilitasi, kemudian oleh desain pembelajaran disiapkan oleh guru sehingga bisa menuangkan semua informasi ide yang ada pada diri anak ya. Tentu setiap anak mempunyai rasa, cita rasa ketika belajar. Ya ini cita rasa ini nggak bisa dipungkiri, ingin berbicara, ingin melihat, ingin melakukan, ingin mengekspresikan ya, semua terpenuhi ya oleh luasnya persiapan yang disiapkan oleh guru, yang tidak hanya guru itu menyiapkan materi. Ya, seperti misalnya belajar dengan menempelkan ya, menempelkan ide-idenya di kertas karton atau ditempelkan di dinding. Ya, hanya guru menyiapkan aja bahan belajarnya berbentuk apa ya? Berbentuk kertas-kertas yang siswa akan menuliskan ide-idenya seperti itu. Itu melibatkan siswa namanya. Ya, jadi karena itu adanya portofolio itu akan melihat peserta didik itu bagaimana dari hari ke hari, day to day ya berpikirnya, tumbuh dari waktu ke waktu, prestasi dan progres yang didapatkan dari ikhtiar dan usahanya. Oke, baik kita lanjutkan. Sekarang jam 10.28. Saya tadi mulai jam berapa? Saya jam berapa nih? Jam 11 ya? Masih ada 30 menit lagi ya. Nah ini kita seperti ini ya yang kita coba apa namanya kita siapkan portofolio dan testingnya ya biar apa namanya bisa terlihat gitu. Nah rentang ya kita lihat di sini dibaca aja ya biar kita bisa juga berusaha untuk memahaminya aspek apa gitu ya. Apa namanya aspek apa yang kita nilai gitu ya, kemudian portofolionya yang kita harapkan seperti apa, kemudian testing yang kita berikannya itu ya, penilaian yang kita berikan itu seperti apa gitu ya. Wallahu alam ya, Mas Bapak Ibu pasti punya rencana masing-masing dalam pembelajaran ya, dan kita menetapkan rentang ya kekomplekan dari pembelajarannya, jangka waktunya, suasana daripada suasana pembelajaran yang kita harapkan, kemudian menilai diri ya, siswa bisa menilai diri ya, siapa yang menilai, kita bisa menetapkan, bisa guru yang menilai, bisa siswa sendiri, bisa orang tua misalnya ya, tentu nanti difasilitasi oleh guru itu sendiri gitu ya. Misalnya ada fokus ya juga fokus penilaiannya di hasil, di perbaikan, atau diagnostik ya. Jadi ini kita ambil contoh ya, fokus penilaiannya kemana ya. Pada hasil, berarti kalau hasil tadi sumatif ya. Kalau perbaikan berarti remedial, setelah setiap tahapan penilaian kita lakukan remedial. Kalau diagnostik ya untuk mendiagnosa ada masalah apa anak, bisa aja kerjasama dengan BK dan seterusnya. Nah ini yang diharapkan adalah fokus pada penilaian, jadi hasilnya yang kita harapkan gitu. Kemudian kaitan dengan KBM ya tentu sangat erat sekali ya, nggak bisa lepas ya, portofolio itu harus KBM, tidak boleh di luar daripada KBM itu sendiri ya, satu kesatuan ya. Apa KBM? Kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian bukti produknya itu ya, kita aspek yang kita harapkan bukti produk. Kalau ada produk ya kita berarti ini akan membuat produk dengan anak-anak, harus jelas dan otentik gitu produk yang dibuatnya. Nah, testingnya dalam bentuk skor. Kemudian aspek pembuatan ya, pasti yang namanya pembuatan kalau kita itu mungkin ada proses ya, pasti dia lama dan testingnya sangat terbatas ya, kita buat testingnya dalam waktu yang terbatas.
Kemudian peluang ya, peluang, aspek peluang, yaitu dalam portofolio siswa itu ikut. Kita inginnya siswa itu ikut terlibat, nggak terlibat dalam portofolio yang kita siapkan. Ya, kita testingnya itu siswa yang tidak ikut ya. Ini perlu ada bentuk lain ya. Kalau yang nggak terlibat seperti apa? Ada testing tersendiri yang kita lakukan. Pendekatan penilaian ya, yaitu portofolionya kriteria sesuai dengan patokan kriteria ya, kita harapkan seperti itu. Ini testingnya itu bisa dalam bentuk norma ataupun kriteria ya, itu kita sendiri yang menetapkan. Kalau di bisa dua-dua sih pendekatannya, norma atau kriteria. Ini saya lihat ini persiapan yang dilakukan, contohnya bisa dalam bentuk norma atau kriteria. Harusnya ini kriteria karena portofolionya kan kriteria, maka di sini testingnya adalah kriteria. Atau malah ini kalau kita lihat ini kan lawannya ya, lawan daripada ini, kalau testing seperti ini, kalau portofolio seperti ini. Oh ya, maaf ya saya menjelaskan ya. Perbedaannya, maaf, aspek perbedaan. Kalau ini portofolio lebih luas, kalau testing terbatas. Kalau portofolio lebih panjang, testingnya tentu lebih singkat. Maaf, saya tadi pahaminya ini portofolio dan testing gitu. Ternyata ini, maaf, ini rubriknya adalah portofolio, perbedaan dengan testing ini gitu. Gitu ya Pak ya. Maaf tadi lupa saya. Nah, ini bisa dilihat ya, alami, wajar. Ini ada ruangnya. Ini tinggi kalau portofolio, ini rendah. Ini guru dan siswa, orang tua terlibat. Ini hanya testing, hanya guru. Hasil dan hasil dan perbaikan diagnostiknya ada. Kalau ini hanya hasil testing. Kalau ini erat satu kesatuan, kalau ini terpisah testing ya. Tadi bagus pertanyaan Bu, apa itu? Apa kita nggak perlu tes lagi kalau udah ada portofolio? Nah, itu tergantung kesepakatan gitu. Kalau saya katakan di sekolah seperti apa. Kalau siswa ikut, di sini siswa tidak ikut ya. Kriteria ini norma atau kriteria bisa dua-dua dilakukan. Maaf, tadi baru nyadar setelah selesai saya menjelaskan kok nggak nyambung gitu loh. Ternyata ini portofolio, ini testing. Ada yang bertanya sampai di sini? Saya Bu. Iya, silakan Pak. Ya, itu kan di kolom portofolio ada tinggi ya, terus di testing ada rendah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mengapa gitu di portofolio itu tinggi, sedangkan di testing rendah? Iya, tentu ya, karena dia ada penilaian diri lebih dalam, karena dia mengamati sendiri, melihat kerjaannya dari waktu ke waktu. Jadi dia ada asesmen dirinya itu loh, penilaian diri sendirinya itu tinggi banget. Kalau di testing rendah ya, karena memang tidak bisa melihat, mereview ya gitu ya, kecuali dia rajin sendiri mengumpulkan sendiri gitu loh, membuat portofolio sendiri. Mungkin yang lain mau komen, silakan. Terus Bu, pertanyaan kedua Bu ya. Ya. Pertanyaannya, apakah dari hasil portofolio ini kita bisa memotret psikologis anak dalam belajarnya? Bisa. Pendekatan psikologis banget kalau portofolio ini. Dokumentasi ya Bu? Iya, karena terlibat. Tadi ada guru, siswa, orang tua terlibat. Sehingga keberanian tampil, keberanian berbicara mau nggak mau harus, karena ada produk yang harus dihasilkan oleh siswa. Proses dari mulai proses sampai dengan outputnya harus ada oleh siswa itu sendiri. Jadi memang pendekatan yang paling diharapkan ya portofolio ini gitu loh. Iya. Banyak teori-teori yang menyebutkan tentang portofolio ini ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya, bahwa pendekatan pembelajaran itu memang harus dihargain setiap step tumbuh kembang anak ya. Mulai kalau SD 6 tahun, portofolio dia dari kelas 1 sampai kelas 6 tentu luar biasa ya kalau ada file tersendiri. Kalau kita ke rumah sakit kan ada dokter selalu minta mana analisis saya yang lalu gitu. Ya kan? Dibukalah file-filenya. Oh, ini, sampai di sini dia gitu kemampuannya gitu. Pemberian obatnya dan seterusnya. Kalau sekarang bagus juga satu atap ya. Kalau kita ke MC misalnya ke rumah sakit ya yang lebih canggih, itu satu atap ininya bisa dibuka komputer asal ada nama, tanggal lahir, siapapun dokter di rumah sakit bisa buka lewat komputer mana saja untuk melihat dia pernah sakit apa saja. Jadi nggak perlu dia. Hah? Rekam medis ya? Rekam medis ya. Iya, rekam medisnya ada.
Nah, ini rekam medisnya seperti ini juga, portofolio juga. Di sana dikumpulkan, ya pernah scan, pernah lakukan apa, kalau pernah sakit dalam perut gitu ya, pernah diperiksa sama dokter bagian dalamnya, di-scan, tampilin di dalam komputer. Nah, ini dia. Seperti jelas, maka sini ada, kita lihat fokus penilaian ada diagnostik, ada diagnostik, ada diagnosanya, ada perbaikannya, ya, udah tidak sakit lagi, itu sama dokter di situ gitu loh. Nah, itu luar biasa. Oke, lanjut ya. Makasih, Bu. Sudah, ya begini aja. Nah, seperti ini toh, kumpulan-kumpulan toh ya. Iya, jadi ini apa, asesmen dan evaluation yang dilakukan oleh guru terlihat di dalam lembar-lembarnya. Bisa menceritakan apa nih teman-teman dari gambar ini? Siapa yang bekerja yang terlihat? Proses pembelajaran mungkin, Bu. Proses pembelajaran, hasil ketercapaian pemahaman, pengetahuan, dan sikap siswa terkait. Iya. Kalau untuk sangat menghargai ya semua kinerja yang dilakukan oleh siswa, nggak ada yang dibuang kertasnya ya Kak. Sehingga menumbuhkan kepercayaan diri daripada siswa. Betul. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri dia untuk terus bisa memperbaiki dirinya. Semakin hari semakin pandai, semakin interaktif ya. Nah, seperti itu. Nah, ini gurunya itu rajin ya, menyiapkan lem, gunting, ya file, folder gitu. Dia menambahkan ya dari hari ke hari apa yang dikerjakan oleh siswanya. Kalau ini gimana? Ada yang mau komen? Ya, ini gambar dua siswa kali ya. Gambar siswa sedang mengumpulkan hasil portofolio ini. Dia terus memperbaiki ya portofolionya ya. Dan kurang dia tambahkan yang tadinya sulit ya. Sekarang kok malah apa yang pernah sulit dia lakukan tuh dihargain oleh gurunya, terus dia tambahkan lagi dan seterusnya. Mungkin seperti itu teman-teman semuanya pada hari ini ya, terkait dengan portofolio ya. Kita masih ada pertemuan sekali lagi ya? Iya Bu, minggu depan sekali lagi Bu. Sebenarnya minggu depan itu target kita adalah mereview artikel sampai di mana sudah di OJS. Nah, besok teman-teman akan terima semua ya review dari apa namanya reviewer akademika. Apakah layak publish, nggak layak publish? Kalau perbaiki di mana ya? Nanti minggu depan kita akan mereview bersama melihat hasilnya. Mohon dipelajari materi tentang bagaimana pembuatan artikel yang baik. Nanti akan saya share juga di grup ya di GCA. Sekarang sudah jam 10:30, masih ada waktu. Kita share satu lagi materi. Kalau nggak ada lagi yang presentasi, masih ada yang presentasi? Udah nggak ada Bu. Ini saya share ke grup dulu, saya takut lupa ya. Saya share ke GCR materi tadi sebentar ya. Saya perbaiki dulu. Saya taruh di pertemuan yang keberapa ini. Banyak yang kosong-kosong nih materinya. Saya taruh di pertemuan ke-13. Oke, sebentar ya. Jangan di grup, nanti saya lupa. Edit. Mana sih? Bentar. Yang materi minggu lalu saya lihat nggak ada, baru saya upload sekarang kok ya gitu. Nggak terlihat ada materi, padahal saya udah rencana ngupload minggu lalu itu. Apa saya ngupload di ini ya? Saya ngupload di WA ya? Materi yang lalu itu saya upload di WA kayaknya ya, di grup WA kayaknya ya. Betul? Terakhir itu di WA yang butir-butir apa itu? Yang asesmen ya? Kenapa saya nggak bisa ngupload nih? Oke lah, nanti diingatkan lagi kalau saya belum ya, kirim ya. Ke WA aja deh. Nama grupnya apa WA-nya? S2 MTP. S2 MTP. Belum saya upload ke GCR kok, barusan saya ngupload ada kendala. S2 MTP.
Boleh kalau mau menambahkan teman-teman, saya udah selesai tentang portofolio. Rencana UAS kayak gimana, Bu? Oh, rencana UAS gimana? Bentuknya produk ya, bentuknya produk. Nanti saya minta ketua kelas mengumpulkan semua tugas yang sudah direview ini ya. Tugas yang sudah direview, udah diperbaiki. Jadi minggu depan dapat dalam minggu ini akan dapat hasil review lalu diperbaiki. Ya, setelah diperbaiki, publish. Jadi UASnya itu publish di jurnal. Buktinya itu publish jurnal, kemudian ketua kelas mengumpulkannya jadikan buku ber-ISBN. Itu UASnya, maksud saya. Nggak sulit kan? Dari waktu ke waktu, jadi portofolio saudara sendiri yang yang jadi tugas UAS yang saya hargain tidak akan hilang. Jadi buktinya itu UAS itu publish di jurnal. Paham ya, Pak Ibu ya? Nah, jadi apa yang dikasih masukan oleh reviewer harus minimal diterima aja, dapat loanya, dapat chapternya itu. Ya, nggak sekarang, mungkin terbit di bulan depan, di semester depan, nggak apa-apa. Yang penting ada LOA namanya, minta LOA-nya. Apa LOA itu? Ya, bukti kita sudah diterima artikel kita di jurnal itu. Nah, seperti itu. Oke? Paham Bapak Ibu ya? Izin Bu dosen bertanya terkait Iya. tentang Google Classroom, karena saya kan mahasiswa susulan. Ini untuk tugas individu seperti apa ya di Google Classroom? Masih ingat teman-teman apa gimana? Membuat artikel kan Bu En bareng sama siapa? Pak Sanusi ya? Sanusi ya? Iya. Oh, baik-baik. Berarti itu yang saya upload ya, Bu dosen. Iya. Baik-baik. Terima kasih banyak. Sudah saya share ya materinya di grup WA, takut salah takut lupa saya tentang portofolio ini ya. Boleh dilihat, dipelajari nanti di rumah. Biar ada bisa ditambahkan materinya, bisa dikurangin nggak apa-apa. Kalau ada yang ditambahkan silakan teman-teman semuanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini memang kita waktunya agak terbatas ya, karena saya juga ada kegiatan yang lain, jadi saya minta dipercepat tadinya. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan tentang pengembangan instrumen non-tes sudah atau belum? Belum? Kayaknya belum, Bu. Rehabilitas pengamat penilai juga belum ya? Belum. Oke, kalau belum saya coba pengembangan instrumen non-tes. Ya, non-tes saya buka, nanti saya share di grup dulu sementara. Kenapa ini? Sebentar. Ternyata tadi itu ini ya, masih ada ya. Belum selesai itu dokumen folder portofolio itu ada di lembar terakhir ya. Baru saya cek, saya lupa gitu. Nanti bisa dicek lagi materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ntar saya buka, barusan kok terbukanya materi ini lagi. Bentar ya. Bingung, banyak banget folder nih yang terbuka. Aduh, mana ini? Zoom-nya, oh ini, Masya Allah. Oke, saya share screen. Saya share screen, ini materinya, pertemuan yang bentar. Ini malah ke sini. Bentar. Ini ada dua nih, saya ingin sampaikan. Pengembangan instrumen non-tes dengan rehabilitas pengamat atau penilai. Jadi dua ini mana lebih dipilih yang mana? Apa pengembangan instrumen non-tes atau ini? Takut saya nggak cukup waktu minggu depan nggak ketemu, saya coba bukain dulu. Nah ini, ya. Teknik asesmen jenis non-tes. Serius belum ini? Saya lupa. Belum Bu ini.
Oh, baik, baik, baik. Nah, saya beginning dulu. Nah, ini sebenarnya saya udah siapkan materi-materi pertemuan 1 sampai pertemuan 12 ya. Satu-satu nggak apa-apa. Pengembangan tes sikap. Ya, pengembangan tes sikap. Artinya nggak mungkin sikap itu dites, ditanya-tanya, apa namanya, dikasih soal, nggak mungkin ya. Pasti apa namanya, kita harus melihat sikap. Makanya dengan adanya interaksi yang masif antara guru dengan siswa, itu dengan sendirinya kita bahkan bisa meningkatkan akhlak siswa atau sikap siswa dengan adanya perbaikan-perbaikan. Ya, dengan adanya perbaikan-perbaikan, misalnya, jangan makan sambil berdiri, nak, gitu. Allah nggak suka begitu. Ya, jangan sholatnya jangan ketawa-ketawa ya, yang benar sholatnya. Nah, kita perbaiki. Atau cara dia menyapa tamu itu nggak baik, kita perbaiki. Nah, itu dia. Karena ada materi tentang Islam dalam PAI itu ada materi tentang bagaimana melayani tamu kan, bagaimana bertetangga, bagaimana berakhlak ya dengan orang lain atau interpersonal kalau dalam teori kecerdasan. Nah, ini perlu adanya tes, ya, tapi jangan sekedar tes, tapi emang ada benar-benar ada materi. Makanya setiap materi itu kan ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Tes sikap ini masuk kemana? Coba. Afektif, ya gitu ya. Nah, maka pilih variabel afektif yang akan diukur. Dari materi misalnya PPKN itu ada gotong royong gitu ya. Bagaimana dia itu mut-mutan atau enggak sih dalam gotong royong? Apa kalau dilihat orang lain saja atau memang sudah menjadi habit dia gitu loh. Nah, itu kita perlu mengukur karena itu materi. Atau materi ukhuwah Islamiyah atau bersaudara ya, atau materi tentang haji. Nah, bagaimana menurut dia orang-orang berhaji itu kalau dia bisa berhaji apalagi enggak, itu luar biasa gitu ya. Bukan hanya sekedar materi tapi sudah dipraktekkan. Apakah dalam materi matematika misalnya, ya dia itu mempunyai sikap yang baik ya ketika guru menyampaikan materi untuk mengerjakan soal-soal latihan gitu, ya soal-soal latihan ya untuk dikerjakan di papan tulis atau diminta presentasi oleh guru seperti apa cara dia mempresentasikannya, itu juga menjadi bagian daripada tes sikap. Kemudian buat kalimat positif dan negatif. Kalau tes sikap ini tentu dia dalam bentuk kalimat ya. Saya selalu saya senang diminta oleh guru mengerjakan soal-soal latihan. Saya tidak berkeberatan kalau teman meminta saya tolong. Ya, saya menyampaikan keinginan saya kepada teman dengan baik. Gitu. Itu kan contoh kalimat yang positif ya. Nah, kalau kalimat negatif membosankan belajar di kelas. Itu kalimatnya kalimat apa? Negatif ya. Membosankan belajar di kelas. Kalimat negatif membosankan. Tapi menyenangkan belajar di kelas itu kalimat positif. Minta pertimbangan pendapat. Nah, jadi apa ya namanya ya, dalam membuat soal-soal pilihan, soal-soal tes sikap ini, memang kalimat-kalimat ini harus kita ukir dengan baik, sehingga benar apa yang akan disampaikan itu, apa yang akan dites itu tepat gitu loh. Sesuai dengan indikator-indikator yang sudah kita tetapkan di dalam rubrik kisi-kisinya. Harus ada kita minta pertimbangan teman sejawat kita. Itu lebih baik ya, walaupun nggak seharusnya, tapi bisa kita mintakan pendapatnya. Tentukan berapa pilihannya, ya misalnya pilihan itu maksudnya berapa butir pertanyaan, dan kemudian bisa aja di indikator yang kita tetapkan itu butir soal lebih daripada 1, 2, 3, dan bisa juga. Kemudian cara penskorannya juga kita tetapkan, misalnya skala Likert ya, itu pasti pilihannya 5 ya. 5 atau kadang orang buatnya 3, bagusnya ganjil ya. Baik, sangat baik, kurang, sangat kurang gitu ya, atau apa ya sangat setuju, sangat setuju, ragu-ragu, kurang setuju,
sangat tidak setuju. Nah, itu kan pilihannya gitu. Dengan pernyataan yang diberikan oleh si guru, dia akan memilih yang mana. Biasanya juga pilihan ini kalau untuk yang SMP lebih sedikit ya. Kalau banyak sekali dia belum sampai juga gitu. Lama sekali berpikirnya gitu. Nah, jadi pilihannya itu biasanya lebih sedikit kalau untuk anak SD, apalagi ya tidak saja gitu. Ya, jawabannya ya tidak bisa. Kalau dia mengisi ya, tapi kalau kita bertanya beda lagi. Hilangkan pernyataan yang tidak berfungsi untuk bisa mengukur sikap siswa seperti itu. Nah, sikap dan objek sikap. Ya, sikap dan objek sikap. Nah, coba dibaca sebentar Bapak Ibu. Masih ada orang di sini? Masih ada, Bu? Ya, silakan yang belum baca, yang belum ngomong. Ya Gantian. udah ya. Waktu kita 7 menit lagi. Tidak ada? Saya mau dibaca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sikap dan objek sikap. Sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru mata pelajaran, sikap terhadap proses pembelajaran, sikap terhadap materi pokok bahasan, sikap berhubungan dengan nilai siswa, sikap berhubungan dengan kompetensi afektif, observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, penggunaan skala sikap. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, yang pertama sikap terhadap mata pelajaran. Jadi bagaimana siswa tersebut terhadap pelajaran yang mungkin kita ajarkan, apakah dia menarik atau tidak menarik. Yang kedua, sikap terhadap guru mata pelajaran, bagaimana sikap dia terhadap gurunya. Biasanya, Bu, pengalaman saya tuh dulu waktu belajar ya, kalau guru matematik itu, Bu, orang tadi senangin, Bu, kan susah katanya. Terus sikap terhadap proses pembelajaran, bagaimana siswa tersebut ketika sedang kegiatan belajar mengajar, apakah termasuk siswa yang aktif atau yang pasif atau yang tidak di antara keduanya gitu. Terus lanjut sikap terhadap materi pokok bahasan. Terkadang ada siswa yang tertarik dengan pokok bahasan A tapi tidak tertarik dengan pokok bahasan B. Begitu juga sebaliknya. Terus sikap berhubungan dengan nilai siswa. Bagaimana siswa tersebut ketika mendapat nilai bagus dan bagaimana sikap siswa tersebut terhadap ketika mendapat nilai yang kurang bagus. Terus sikap berhubungan dengan kompetensi afektif. Jadi bagaimana untuk kompetensi afektif ini berarti berkaitan dengan masalah sikap dia terhadap keseluruhan proses belajar selama kita mengajar di kelasnya. Terus selanjutnya ada observasi pelaku, berarti menilai secara keseluruhan terhadap peserta didik pada saat proses belajar. Terus pertanyaan langsung kepada peserta didiknya. Dari pertanyaan tersebut kita masukkan ke dalam laporan pribadi. Terus yang terakhir penggunaan skala sikap. Apakah sikap peserta tersebut termasuk sikap yang baik, sangat baik, kurang baik, atau biasa saja. Mungkin itu, Bu. Mudah-mudahan penjelasan saya kurang tepat dari menjelaskan lebih lanjut. Mohon maaf. Baik. Semoga ini ya bisa lebih dieksplor lagi untuk teman-teman yang lain. Yang penting sikap apa yang diukur. Kita kan tahu sikap apa ya, sikap terhadap mata pelajaran. Kita bisa menanyakan dalam bentuk Google Form ya, pertanyaan-pertanyaan bertingkat yang bisa menunjukkan bagaimana sikap dia terhadap mata pelajaran gitu. Kan suka ya suruh kasih asesmen ya. Tolong isi ya bagaimana penilaian saudara terhadap guru dosen di FKIP. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, observasi perilaku, ini perilaku siswa, pertanyaan langsung ke individu juga bisa, laporan pribadi, penggunaan skala sikapnya itu bisa secara berkelompok ataupun ya penggunaan skala sikap itu berkelompok, maksudnya skornya itu dalam bentuk kalau indikatornya per kelompok yang akan kita nilai dari sikap siswa.
Misalnya sikap terhadap mata pelajaran, berapa pertanyaan akan diberikan. Ini kelompok pertanyaan untuk sikap mata pelajaran, itu berkelompok. Sikap terhadap guru mata pelajaran gitu. Bisa juga ini maksud berkelompok, kalau ini kan observasi individu, bisa juga observasi secara berkelompok. Kita kasih tugas project, lalu kita menilainya, ya, menilainya. Ada lagi yang bicara? Oke. Nah, ini contohnya catatan guru atau individu siswa. Nama siswa, ya, kriteria penilaiannya, kejadiannya, performa siswanya. Ya, individu siswa itu siapa aja, perbuatan atau sikap dan hasilnya seperti apa, kita ceritakan di bagian kejadiannya, ya, performanya dibandingkan dengan norma atau standar profil daripada siswa itu sendiri. Oke. Contohnya, checklistnya, ya, siswa, siswa, pertanyaan atau pernyataan TS dan STS, ya, SS, S dan apa nih, TT, STS sebenarnya, ya, sangat tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju, STT, ya, coba gimana nih membacanya? Ini sebenarnya bergeser ya. Ini bergeser. Harusnya ini coba tidak sebentar. Belajar matematika berarti belajar logika. Harusnya ini kan sangat setuju, setuju, tidak apa nih, tidak Setuju harusnya, Bu. Ini tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini sebenarnya ini nyambung. Ini geser kemari dikit, terus ini masuk kemari gitu ya. Urutannya SS, STT, SSTS. TT itu tidak tahu ya. Sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi dia 5. Biasanya di tengah-tengah ini ragu-ragu itu, yang netral, kiri dan kanan. Gitu ya. Ini maaf ya, karena ini bentuknya filenya PDF nggak bisa digeser, nanti saya edit ulang. Ya, jadi 5, ini skalanya itu 5. Tadi dikatakan tetapkan skalanya berapa gitu, dan peskorannya. Kalau soal positif, nilainya berarti paling tinggi 5. Ya, kalau STS nilainya 1. Kita skor berarti paling tinggi, sikapnya paling kita harapkan. Itu namanya skor paling tinggi. Kalau untuk yang bentuk yang negatif, kalau dia ngisi sangat setuju, nilainya 1. Berarti dia melakukan hal yang nggak baik gitu loh. Nah, jadi nilainya 1 dibalik ya. Makanya ada perlu soal positif dan negatif gitu. Saya senang belajar di kelas. Kalau dibilang itu, kalau SS berarti 4. Saya tidak senang belajar di kelas. Berarti nilainya kalau diisi SS nilainya 1. Gitu. Nah, kemudian saya belajar matematika karena saya merasakan sebagai keharusan. Ya. Sebentar nih ngisinya nggak pas ya karena begini ya, karena bentuknya nggak pas, ini pura-pura aja misalnya ya. Belajar matematika berarti belajar logika, sangat setuju. Saya belajar matematika karena saya merasakannya sebagai keharusan. Dia isi sangat setuju ya. Matematika adalah pelajaran, setuju. Ya, yang perlu dihindari. Dia setuju. Berarti matematika itu membuat dia jadi kurang nyaman ya. Saya merasa lebih senang di kelas matematika daripada di kelas lain. Ya, itu dia ragu-ragu jawabnya. Pelajaran matematika hanya membuang-buang waktu saja. Dia jawabnya tidak setuju. Ya, berarti anaknya biasa-biasa aja terhadap matematika seperti itu kira-kira ya. Kalau yang senang banget kan beda gitu. Ini lagi contohnya skala sikap ya. Kita sudah habis waktunya ya, ngobrol bersama teman dengan bahasa kasar karena sudah biasa. Isinya apa? Ya. Ini soal positif atau negatif? Negatif ya. Betul? Kode isi sama 1 nilainya 1. Kode isi STS nilainya 5. 4. Kalau diisi setuju nilainya 2. Kalau netral isinya 3. TS gimana? Kalau TS 4, STS nih 5. Paham ya? Maksud soal positif negatif tadi, senang memiliki teman dekat untuk curhat.
Nah, itu sangat setuju 5 nilainya. Meminta maaf saat itu juga ketika melakukan kesalahan. Kode isi SS nilainya 1, kode isinya TS berarti nilainya kalau dia isi SS 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1 gitu ya, paham ya? Nah, itu. Contoh skor, tadi kan kita bilang harus ada skornya. Skor perhitungan penilaian akhir sikap. Skor 31 sampai 40, karena soalnya itu ada 40. Kalau soalnya 50, berarti skor tertingginya itu 31 sampai 50. Ya, kita bagi menjadi 3 rating ya, 3 rate ya. Ya, jadi bisa kita mencoba mengklasifikasikannya ya. Jadi ada kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah kita memberikan skor pada siswa. Jadi nggak selalu 31 sampai 40 itu baik, bisa jadi nanti 40 sampai 60 baik, tergantung jumlah butir soal. Gitu ya. Nah, evaluasi ya. Contoh model evaluasi diri atau self evaluation. Ini tadi bahwa kalau tadi portofolio itu bisa siswa bisa melakukan self evaluation kelebihannya. Ya, pernyataan gitu, ya mengerjakan soal 5 waktu, kalau suka terlambat, apa isinya? OSR, itu sering, nilainya 2 gitu. Dan seterusnya. Oke? Ini yang tadi, pikir demikian aja. Ini contoh yang lainnya, ya bisa dilihat nanti di materi, ya saya akan share materi ini. Nah, ya ini kalau ini kan urutannya ya, urutan sesuai dengan nomor. Ya, mengerjakan apa di pagi hari gitu. Ini juga model checklist. Bisa juga sikap itu dengan checklist. Ya tidak, saya pakai tadi. Biasanya kalau SD lebih bagus ya tidak aja, jangan terlalu banyak item pilihannya gitu. Kemudian ada tes observasi ya, bisa juga dengan pengamatan. Sikap itu bisa dengan pengamatan. Mengacu pada indikator, jangan lupa checklist apa indikator yang akan kita nilai. Ya, mengidentifikasi langkah kerja yang diobservasi, menentukan model skala yang dipakai, ya apakah rating scale ataupun checklist, membuat rubrik pedoman peskoran, dilengkapi kategorisasinya. Ya, ini model format observasi. Jadi rubrik observasi ini S2 kemarin ada beberapa teman yang nggak ngerti membuat rubrik observasi. Apanya yang diamati? Skornya berapa? Rusak atau nggak rusak atau seperti apa kalau fasilitas? Kalau rusak berarti skornya 0. Kalau harus diperbaiki skornya 1 kalau fasilitas ya. Nah, ini saling menegur ketika bertemu tanpa memandang perbedaan agama, suku, keturunan. Kalau dia isinya 4, bagus sekali. Kalau dia isinya 0, dia nggak mau gitu, nggak mau memahami, berarti 0, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini tes wawancara. Ini juga ya mengacu pada bentuk instrumen yang akan dikembangkan. Selalu ya harus ada indikator-indikator yang dikembangkan ya untuk melihat, untuk bisa mengembangkan wawancara itu nggak bebas, harus ada apa aspek yang akan dinilai ya. Apa namanya, ini memudahkan kita juga ya dengan wawancara ini untuk bisa membuat checklist daripada ketercapaian daripada siswa yang kita harapkan aspek-aspek sikapnya. Dan seterusnya ya, banyak sekali. Kemudian kita selesaikan hari ini perkuliahan kita tentang tes sikap dan portofolio ini. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berharap pada Allah semoga kita sehat selalu. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halal thayyiba wa amalan muqabbala wa ilman nafi'a. Allahumma sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng nggak ada ya? Pak Sugeng ada nggak? Ada di Bang Rep, ada.